Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Kartika Podcast. Narasumber kita hari ini adalah dokter spesialis onkologi anak. Beliau sangat berpengalaman dalam menangani pasien kanker pada anak. Dan juga sesuai dengan tema kita hari ini adalah harapan di balik perjuangan kecil mengenal kanker pada anak. Dan telah hadir bersama kita yaitu Dr. Wisvici Yosua Samin MSc SPA Sub SP HOK. Selamat datang dokter di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Ya, terima kasih Mbak Tania. Baik dokter, mengawali perbincangan kita hari ini bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Iya, halo teman-teman Kartika Podcast. Perkenalkan nama saya Dr. Wisvici Yosua Samin, spesialis anak. Kebetulan saya baru menyelesaikan pendidikan di subspesialisasi kanker anak. Tahun ini baru selesai dan saya segera ingin melayani pasien-pasien kanker anak terutama yang nanti akan datang ke RSPAD. Baik dok, berarti udah berapa lama nih praktek di RSPAD? Kalau di RSPAD sih kurang lebih sudah 5 tahun Mbak. 5 Jadi tahun. dari tahun 2020 setelah lulus spesialis anak, kemudian bekerja di RSPAD. Terus kemudian tahun 2023 dapat kesempatan untuk sekolah lagi, kemudian sekolah di FKUI, kemudian baru selesai tahun ini kebetulan. Jadi baru saja selesai. Baik dokter, Ya. ini kan Sub SPHOK. Ini Iya. tuh bisa jelasin dok, ini titel apa nih dok? Iya, jadi kalau dalam spesialis anak itu juga sekarang ada pembagian subspesialisasinya karena kan ilmu juga semakin berkembang ya. Jadi Betul. penyakit-penyakit yang semakin sulit mungkin ditangani dengan semakin kompleks tingkatnya sehingga membutuhkan orang-orang yang punya peminatan di bidang tersebut sehingga ada namanya subspesialisasi. Nah, kalau di anak tuh sekitar ada mungkin ada sekitar 13 subspesialisasi. Jadi salah satunya adalah hemato-onkologi anak. Jadi memang fokusnya di penyakit-penyakit gangguan darah, termasuk dengan kekurangan darah, termasuk dengan gangguan pembekuan, termasuk dengan gangguan kompleks yang lain untuk bagian darah, dan juga tentang kanker. Jadi onkologinya itu adalah tentang kanker anak. Oke. Gitu. Kenapa dokter lebih memilih dokter di bagian anak? Kalau Apakah dulunya pernah inspirasi dari seorang anak atau gimana tuh? Iya, kalau sebenarnya sih mungkin lebih ke passion karena kan kalau kita sebagai dokter umum dulu kan kita melewati rotasi klinik namanya ya. Jadi waktu melewati rotasi klinik, waktu masuk di bagian anak itu ternyata saya sangat enjoy gitu. Terus ketemu anak-anak dan waktu melihat anak sakit itu ada rasa empati yang mungkin nggak bisa saya dapatkan di bagian lain. Sehingga waktu lulus setelah dokter umum saya sempat bekerja 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun itu saya ngambil spesialis anak. Kemudian setelah kerja di spesialis anak melewati rotasi klinik lagi, tapi rotasi kliniknya lebih spesifik. Jadi misalnya bagian infeksi, kemudian di bagian jantung anak, kemudian bagian lain-lain. Nah, waktu masuk di bagian hematologi onkologi, sekali lagi saya dapat perasaan itu, dapat passionnya, dapat rasa empatinya yang nggak bisa saya dapatkan di bagian lain, sehingga akhirnya setelah itu mutusin ya udah sekolah lagi deh. Oke dok, berarti memang ya kalau kita kerja sesuai dengan passion, bekerja apapun juga pasti enjoy ya dok ya? Iya benar. Baik dok, ini dengan sesuai dengan tema kita hari ini ya. Baik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kanker pada anak? Kemudian juga apa bedanya kanker pada dewasa? Iya, sebenarnya sih saya senang banget dengan judulnya nih, harapan di perjuangan kecil ya. Memang kalau kita bicara tentang proporsi, ya kanker pada anak itu sebenarnya proporsinya kecil. Jadi dibandingkan jumlah-jumlah kanker pada orang dewasa, sebenarnya proporsinya kecil. Tapi kita harus ingat bahwa dampaknya begitu besar. Karena anak ini kan suatu individu yang berbeda dari orang dewasa yang baru bertumbuh gitu ya. Dan kalau misalnya seorang anak terkena kanker, yang sakit itu bukan cuma anaknya saja, tapi seluruh keluarga. Betul. Biasanya yang sering kami temukan, bapaknya jadi harus izin kerja. Kemudian ibunya juga kalau punya anak yang lebih kecil atau anak yang lebih besar mungkin perhatiannya harus terfokus sama anak yang sedang sakit ini, sehingga bisa dibilang satu keluarga itu akan sakit. Jadi kami sangat maklum kalau misalnya ada keluarga yang datang panik gitu ya, dok kok anak saya belum dipanggil, kok anak saya nggak ada respon. Jadi kadang-kadang itu yang membuatnya berbeda, dan perjuangan kecil itu saya memahami bahwa proporsinya kecil, tapi harapan di dalam perjuangan itu harus tetap dijaga gitu sih. Jadi sejujurnya dalam perjalanan saya dalam studi dalam karir sebagai dokter kanker anak ini memang kebanyakan
pasien kanker anak yang kami tangani itu yang kurang mampu sih. Jadi dari keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang kuat ya. Jadi kami melihat betapa mereka struggle dengan kondisi itu, sehingga temanya ini saya sangat cocok banget nih, perjuangan kecil, harapan di tengah perjuangan kecil yang meskipun kecil tapi perjuangan itu nggak boleh dilihat sebelah mata gitu. Terus tadi tentang kanker anak dan dewasa tentu saja sangat berbeda ya. Kalau di kanker anak itu kita mengenal ada yang namanya suatu sindrom predisposisi. Jadi seorang anak lahir ke dunia itu dia sudah punya ribuan bahkan miliaran gen yang sudah Tuhan ciptakan gitu ya. Nah, anak yang lahir dengan predisposisi, jadi dia sudah lahir dengan gen yang punya bakat, dengan sedikit stimulus saja itu bisa berubah menjadi suatu keganasan atau kanker. Sedangkan orang dewasa ibaratnya kan baru muncul di later stage, di usia-usia yang tua ya, di mana sudah dapat paparan chemical, radiasi, kemudian gaya hidup dan lain-lain. Kalau di dewasa kita kenal ada namanya hallmarks of cancer, penanda cancer. Sekarang tuh ada 13 kalau saya nggak salah. Sedangkan di anak itu nggak bisa langsung dipakai begitu, karena memang anak punya predisposisi yang sangat berbeda. Jadi contohnya kenapa sih dok ada anak yang dari dalam rahim waktu USG sudah ketahuan ada tumor di dalam perut janinnya gitu. Nah itu punya predisposisi. Cuma memang penting sekali ya, mungkin nanti kalau ada yang mau punya anak lagi gitu ya dalam kandungan, menjaga kesehatan dalam kehamilan itu sangat penting. Nutrisi, stres itu juga penting sekali. Paparan bahan kimia, rokok mungkin seperti radiasi, kemudian juga bahan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya juga harus dihindari. Jadi memang sangat berbeda sekali sih gitu. Baik dokter, mengingat tadi penjelasan dokter bahwa kalau dalam perut ibunya aja kan bisa diprediksi tumor, kanker atau sebagainya. Artinya berarti dalam tubuh kita ini punya sel kanker walaupun dia nggak sakit kanker, betul? Bukan punya selnya, tapi punya gennya. Jadi kalau kita bicara tentang kanker itu ada dua sebenarnya secara genetik ya. Jadi ada namanya oncogene. Oncogene itu, onco itu artinya cancer, gene gennya. Jadi oncogene itu adalah gen-gen yang punya bakat untuk menjadi kanker. Terus ada satu lagi namanya tumor suppressor gene. Jadi gen-gen yang menekan tumor. Jadi mereka itu seperti switch on, switch off. Dalam kondisi yang normal, harusnya gen yang tumor suppressor gene ini aktif. Oncogene-nya non-aktif. Nah, tapi dalam anak-anak yang punya predisposisi, mungkin dia punya genetik, orang tuanya mungkin ada kanker-kanker yang seperti diturunkan ya. Kalau di perempuan kan ada kanker payudara, kanker ovarium. Nah, itu kan punya historical lineage-nya. Jadi bisa diturunkan. Jadi kalau ada orang tua yang punya kanker payudara, maka kalau dia punya anak perempuannya juga punya risiko predisposisi untuk punya kanker payudara. Jadi ada gen yang diturunkan itu. Nah, pada anak yang punya predisposisi bisa saja oncogene-nya yang harusnya tidak aktif itu aktif. Tapi tumor suppressor gene yang harusnya aktif malah tidak aktif. Jadi switch on, switch off. Sebenarnya mekanismenya itu banyak banget. Kalau kita bicara tentang cancer bukan hanya geneticsnya, tapi nanti ada lagi namanya epigenetics. Epigenetics itu ekspresi gennya. Jadi gennya bisa aja tidur, tapi nanti di satu saat dia berekspresi seolah-olah dia bangun gitu. Akhirnya membuat satu situasi yang menyebabkan kanker. Gitu. Pada saat apa si gen ini menyerang selnya sendiri, dok? Jadi gen itu, jadi kalau kita bicara tentang gen dan sel, sebenarnya gen itu tuh seperti codingnya. Jadi kayak ibaratnya kalau saya umpamakan mungkin kayak kita produksi barang di pabrik ya. Jadi udah ada template cetakannya. Gen itu adalah templatenya. Terus misalnya ada orang nih ngantuk pas bikin template, yang satunya kegeser gitu ya. Harusnya jadi warna biru, cetakannya hijau gitu. Seharusnya biru nih, tapi karena orang yang ngatur-ngaturnya ngantuk, akhirnya cetakan jadi hijau, ketuang warna kuning dikit gitu jadi hijau. Produksi yang berikutnya jadi hijau semua. Padahal harusnya kan biru. Nah, cancer itu seperti itu. Akhirnya pakai hijau nih nggak bisa dipakai nih. Padahal orang soalnya order di orang yang mau beli barang kita mau belinya yang biru, tapi kita produksi hijau semua, akhirnya hijau harus dibuang. Jadi nggak bisa dipakai. Sama kayak sel kita juga. Kita harus produksi sel yang sehat, tapi karena coding genetiknya salah, akhirnya produksi sel sakit. Terus sel sakitnya mau dikemanain nih? Nggak berfungsi. Harus dibuang kan. Kemudian juga dia bisa menjadi sumber sumber
masalah yang lain karena dia bisa invasif, sel-sel yang sehat terdesak sama sel yang sakit ini, si sel cancer ini. Jadi memang genetics itu seperti codingnya menjadi selnya. Jadi sebenarnya bukan dia nyerang sendiri sih, tapi dia memproduksi yang salah sehingga sel-sel yang sakit ini jumlahnya membludak banyak dan akhirnya dia mendesak sel-sel yang sehat gitu. Akhirnya dia mengambil tempatnya lah ibaratnya gitu. Ya sama seperti kurang lebih gambarnya seperti itu sih. Baik dokter. Iya. Kemudian gimana nih cara dokter mendiagnosis kankernya pada anak? Iya, jadi sebenarnya diagnosis kanker pada anak itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin ya. Jadi kita bilangnya ada konsepnya early diagnosis. Jadi pengenalan dini kanker pada anak itu sangat mempengaruhi dari outcome pengobatannya sebenarnya. Dan kita sebenarnya sudah pernah melakukan campaign. Jadi ada satu, kan Indonesia kesehatan kita itu ada di atasnya kita itu adalah suatu lembaga yang namanya SEARO, jadi WHO, yang dia juga ada fokusnya ke cancer. Dan mereka sudah menetapkan sebenarnya ada 6 curable cancer yang bisa kita deteksi sejak dini, dan kalau kita deteksi dini diobati dengan baik maka survivalnya itu bagus sebenarnya. Nah, kanker-kanker itu punya beberapa gejala, misalnya seperti anak yang tiba-tiba pucat, ya. Kemudian yang berikutnya dia demam sampai lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, penurunan berat badan secara drastis. Kemudian tampakan mata, ya kalau kita center itu dia seperti mata kucing ya. Jadi Maksudnya dia mata kucing gimana tuh? jadi kalau dikasih lihat cahaya, harusnya kan kalau kita center dia warnanya hitam ya, tapi ini dia warnanya seperti putih dan seperti memantulkan cahaya. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya ada perut yang membesar. Ya, perut anak tiba-tiba kok teraba ada tumor, ada benjolan, dan tentu saja tumor-tumor di tempat lain yang kelihatan. Jadi kalau misalnya orang tua memang menemukan tanda-tanda seperti itu harus segera dibawa. Dan memang penting sih untuk kami sekali lagi menekankan bahwa stigma bahwa kanker itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan karena kami di daerah masih ada yang dapat seperti karma ya, dosa turunan, kemudian ini akibat dari orang tuanya yang tidak menjaga dan lain-lain, itu harus dipatahkan karena kami sangat encourage orang tua gejala dicurigai sekecil apapun segera dibawa gitu, karena jangan sampai terlambat, karena kebanyakan yang kami temukan di lapangan itu terlambat. Dan kalau kita dengar ceritanya sedih-sedih, ada yang ya karena neneknya yang misalnya ada orang bagian dari keluarga yang tidak mau, nanti malu misalnya gitu, seperti dan lain-lain gitu. Berarti intinya jangan menjudge orang tuanya kan Iya. dok. Jadi lebih baik kalau misalnya udah ada tanda-tanda segera dibawa Iya. ke tenaga kesehatan. Betul banget. Baik dokter, kemudian gimana nih cara dokter berkomunikasi pada pasien anak tersebut? Kebanyakan karena biasanya mereka kan kalau udah datang ke kami dalam stadium lanjut itu udah cukup sulit ya, karena dia udah bercampur aduk rasanya. Sakit iya pasti, nyeri misalnya kankernya, kemudian dia lemas juga ya, kemudian mungkin kebahagiaannya udah terenggut juga, mungkin anaknya itu sebelumnya sekolah gitu, terus karena dia sakit dia berbulan-bulan gak bisa sekolah, belum lagi kondisi di rumah pasti gak nyaman kan, mungkin karena sakitnya orang tuanya bertengkar tiap hari ya, mungkin support dari keluarga-keluarga lain jadi tidak berjalan dengan baik karena mereka ribut harus dibawa ke dokter atau enggak gitu. Jadi berkomunikasi dengan anak yang sakit kanker itu memang perlu kita perlu pemahaman ekstra gitu. Kadang-kadang mereka rewel, kadang-kadang mereka nggak bisa ditanya gitu ya, karena ditanya aja udah diem gitu, kadang-kadang ditanya nangis, bisanya nangis. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mungkin gali informasi dari orang tua. Nah kadang-kadang juga beruntungnya kami ya mudah-mudahan ini akan bisa tertular di rumah sakit lain ya. Rumah sakit besar itu kadang-kadang punya pendamping pasien. Jadi ada relawan yang mereka dari yayasan yang memang tugasnya adalah mendampingi orang tua pasien yang anaknya menderita kanker. Karena kadang-kadang kan saking menderitanya gitu ya, keluhannya itu nggak terucap gitu, mulutnya nggak bisa ngomong. Betul. Nah mungkin ada pendamping ini yang bisa membantu. Kadang-kadang juga administrasi di rumah sakit kan perlu usaha ya. Betul. Jadi harus kesini dulu, nanti daftar dulu. Nah kalau orang yang udah pusing gitu kan kadang usahanya udah sulit. Jadi ada pendamping ini sangat mudah. Jadi kami biasanya edukasinya atau komunikasi dengan orang tua dan pendamping, dan kadang-kadang ada juga relawan-relawan yang membantu seperti itu. Jadi sangat luas ya itunya.
Baik dokter. Kemudian juga jenis kanker apa aja sih yang sering menyerang tubuh anak? Iya, jadi kalau kita bicara tentang proporsi dari kankernya, sebenarnya yang paling banyak adalah leukemia atau kanker darah. Kemudian berikutnya di bawah leukemia itu ada kanker-kanker padat. Nah, kanker padat itu kalau di Indonesia yang paling banyak saat ini adalah tumor mata atau retinoblastoma. Kemudian berikutnya adalah tumor otak. Kemudian nanti ada limfoma atau tumor kelenjar getah bening. Kemudian nanti ada tumor anak ginjal atau Wilms tumor. Cuma memang kalau data di Indonesia ini agak sedikit berbeda dengan data global, karena kalau di global nomor 2 terbanyak sekarang adalah kanker otak. Cuma mungkin ini saya rasa lebih ke perihal tentang deteksi dini, karena kalau tumor otak itu maaf kan nggak kelihatan ya. Betul. Karena di dalam kepala gitu ya, kadang-kadang anaknya hanya demam, hanya sakit kepala nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang juga kejang tapi ternyata terdiagnosis hal yang lain. Nah, tumor otaknya terdiagnosis biasanya belakangan gitu. Nah, kalau tumor mata karena jelas kelihatan jadi cepat gitu kan terdiagnosisnya. Tapi untuk nomor 1 di Indonesia masih sama dengan global, leukemia atau kanker darah. Kalau dalam gender laki-laki atau perempuan itu lebih banyak laki-laki atau perempuan dalam Untuk kanker anak ini? Kalau kanker anak secara tergantung, jadi ada predileksinya juga sih. Jadi misalnya ada gender spesifik, ada yang non gender spesifik. Kalau leukemia kebetulan tidak ada gender spesifik. Jadi kalau misalnya laki-laki lebih banyak pun dia perbedaannya cuma kayak 1,5 banding 1,2 gitu ya. Jadi nggak terlalu berbeda bermakna gitu. Baik dong. Kemudian juga apa sih ciri-ciri khusus nih yang orang tua harus lebih waspada agar tidak terlambat dalam menangani kanker tersebut? Ya karena kita melihat dari jenis kanker yang paling sering ya leukemia, ya jelas tanda-tanda yang harus diwaspadai, misalnya anak pucat, tiba-tiba pucat ya, kemudian ada tanda-tanda perdarahan di bawah kulit, misalnya tiba-tiba lebam atau bintik-bintik merah tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang berikutnya ada demam, mungkin demamnya sampai berlangsung lebih dari 2 minggu, tapi kok dikasih obat, dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh, misalnya udah bawa ke dokter anak tapi kok nggak ada perbaikan gejala. Terus yang berikutnya perutnya membesar ya, waktu lagi dimandiin misalnya, lagi dipegang, loh kok perutnya gede ya, di sebelah kanan sini kok perutnya besar, kok terasa keras. Kalau misalnya memang ragu, segera dibawa periksa ya. Kemudian juga salah satu ciri leukemia yang cukup sering itu anaknya suka mengeluh sakit di kaki, terus sampai tidak bisa jalan. Itu cukup sering kami temui juga. Oke, berarti Iya. kan kalau anak-anak itu penurunan berat badan bukan berarti stunting juga, ya Iya. kan? Perut buncit juga bukan berarti banyak Gizi buruk makan, atau gizi atau buruk. gizi buruk gitu kan? Iya. Sakit kaki bukan berarti karena anaknya nggak bisa diam gitu. Jadi Iya. cara ngebedain, apalagi tadi bilang lebam. Nah itu cara ngebedain antara lebam sakit sama enggak itu gimana dok? Jadi kalau misalnya lebam pada leukemia itu dia terjadi spontan biasanya. Jadi spontan itu artinya mungkin bukan karena benturan yang keras banget ya. Tapi kalau tahu-tahu kita lihat kok anaknya kakinya biru-biru ya, terus kok banyak bintik-bintik merah nggak jelas gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba gusinya berdarah, jadi ada perdarahan yang tidak wajar. Intinya sih kalau ada gejala-gejala yang menurut insting seorang ibu atau orang tua yang kok kayaknya aneh ya, ini kok kayaknya nggak biasanya, kok kayaknya bukan bapil seperti umumnya, ini kok nggak pucatnya kok nggak biasa, nggak umum gitu, langsung segera dibawa diperiksa. Kalaupun tidak ada dokter spesialis onkologi anak di daerah tersebut ya boleh dengan dokter spesialis anak, karena kan memang setiap spesialis anak itu terlatih untuk mendeteksi hal itu sebenarnya. Baik Gitu. dok. Berarti untuk kanker pada anak ini berarti bisa dicegah dong? Sebenarnya, nah ini menarik. Karena kemarin salah satu campaign dari kemarin tahun 2024 lalu, Indonesia itu baru mengadakan satu conference besar. Jadi namanya ada Indonesia International Cancer Conference di Bali. Gede banget, itu dia ngundang banyak negara dari luar juga. Dan salah satu slogan di sana adalah how to prevent cancer gitu, bagaimana mencegah cancer. Hal ini berlaku untuk kanker-kanker pada orang dewasa. Tapi sayangnya pada kanker anak tidak. Karena tadi ada predisposisi genetik yang udah dibawa seorang anak, kan kita tidak mungkin mencegah predisposisi gen itu. Kita belum sampai pada tahap kedokteran, belum sampai pada tahap untuk merecode kelainan genetik itu, sehingga anak yang lahir dengan predisposisi genetik ibaratnya sudah akan terjadi cancer dalam kurun waktu tertentu. Nah, tapi mungkin untuk mencegah cancer secara umum ya jelas kita harus menghindari paparan bahan kimia tadi ya, mungkin juga
radiasi yang sudah jelas menyebabkan kanker. Dan tadi yang saya bilang penting sekali, ibu hamil dalam kandungan benar-benar harus menjaga kandungannya dengan baik, karena kan sekarang paparan bahan kimia di sekitar kita udah nggak bisa dihindarkan lagi ya. Contohnya dalam bahan makanan deh, sederhana. Sekarang kalau kita mau mencari bahan makanan yang benar-benar segar kan susah ya. Maaf, daging ikan aja misalnya kita dapat dari yang beku, itu kan sudah ada campuran bahan kimianya. Betul. Paling tidak sudah ada antibiotiknya untuk mencegah pembusukan dan lain-lain. Sayuran sudah ada pestisida semua, tidak ada yang free pesticide. Jadi bahan kimia itu mau nggak mau akan masuk. Tapi kan manusia itu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dan kita juga belajar sebenarnya gimana ya cara mengurai bahan kimia yang masuk ini gitu. Tapi kalau dia terlalu banyak ya akan menyebabkan kerusakan genetik tadi gitu sih. Jadi kalau kesimpulannya kanker anak belum bisa dicegah untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Baik. Kemudian juga kenapa sih kalau kanker pada anak itu seringkali terdeteksi pada saat stadium lanjut gitu, Dok? Mungkin faktor yang menyebabkan keterlambatan ini tuh apa, Dok? Ya, jadi ada dari dua sisi sih. Sebenarnya dari penyakitnya sendiri, kemudian dari kondisi sekitar anaknya juga. Kalau penyakitnya sendiri, kanker anak memang cenderung lebih agresif. Ya, daripada dewasa, karena dia udah punya predisposisi tadi sekali lagi ya. Kemudian juga sifat-sifat kanker anak, kalau kita bandingkan misalnya leukemia anak dan leukemia dewasa itu berbeda. Pattern polanya juga berbeda. Pada anak lebih agresif. Jadi ibaratnya kita diamkan sebulan aja, perkembangan sakitnya tuh udah luar biasa pesatnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada stigma, sehingga orang tua kadang takut membawa. Kemudian membawa anak berobat itu kan tidak semudah membawa diri sendiri berobat. Betul. Ya. Ibaratnya kan kalau sakit, aduh nanti pulang kerja deh saya mampir kemana gitu. Tapi kalau anaknya sakit kan, aduh saya harus izin dulu nih, terus anaknya harus dibawa dulu. Jadi ada apa ya? Ada tahapan-tahapan yang memang harus diputuskan. Jadi kalau anak sudah dibawa berobat ke dokter oleh orang tuanya, kita harus appreciate. Oh berarti dia sudah melewati tahap-tahap yang banyak nih, udah izin kerja, anaknya udah nggak di sekolahin, udah transportnya, belum lagi kalau jaraknya jauh. Jadi apresiasi itu yang mungkin harus kita sampaikan ke orang tua. Jadi kalau wah terima kasih ya Bu sudah dibawa anaknya, nanti kita periksa segala macam, karena mungkin orang tua juga pengen dengar itu ya. Betul. Jadi dari penyakit kanker yang agresif, kemudian lingkungan sekitar anak, dan juga mungkin ini kita tidak temui di Jawa, tapi kalau di luar Jawa akses. Jadi kami pernah punya teman sejawat yang beliau itu dokter kanker anak juga, kebetulan di daerah Papua, di Jayapura. Nah pasien-pasien yang dari luar kota untuk mencapai Jayapura itu sangat sulit, karena kan akses jalannya belum sebaik di sini. Kemudian ada juga beberapa di pedalaman yang harus naik kapal dulu ya baru bisa mencapai ke ibu kota, sehingga itu yang menjadi penyebab. Banyak juga pasien-pasien yang di daerah yang tidak bisa tertolong akhirnya, karena udah bahkan tidak terdiagnosis sakitnya apa, tapi keburu meninggal. Tapi memang dengan keluhan yang tampak seperti ada benjolan di perut gitu misalnya ya. Jadi itu yang menjadi kendala. Berarti penting banget ya kalau kita lagi hamil USG Veta maternal tuh ya, Dok ya? Ya, jadi sebenarnya kan kalau dalam WHO standarnya juga kan paling tidak kita ada lakukan 2 kali pemeriksaan ultrasonografi di trimester 1 dan trimester 3 sebenarnya. Jadi tujuannya sebenarnya yang trimester 1 melihat apakah lengkap janinnya, kondisinya baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, yang di akhir itu untuk melihat apakah ada bawaan kelainan gitu, atau misalnya adakah kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan lainnya. Nah sebenarnya kanker-kanker yang bisa terdeteksi dalam kandungan itu tidak banyak. Ya. Salah satu contoh yang pernah kami dapat itu ada namanya teratoma. Teratoma itu adalah kanker yang berasal dari jaringan yang primitif. Jadi jaringan yang belum jadi sel kita itu kan awalnya dia berasal dari satu ya. Kemudian dia membelah. Nah, waktu dia menjadi cikal bakal organ, ada namanya sel-sel primitif. Sel-sel yang belum berdiferensiasi, dia belum berkembang secara sempurna. Nah, sel-sel yang belum berkembang secara sempurna ini harusnya dia tidak tersisa. Nah, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa tersisa di dalam perut ya. Kemudian dalam perut ini dia akan berubah menjadi tumor. Bahkan kami pernah dapat di RSPAD kebetulan bayi, tapi di dalamnya ada bayi lagi. Oh, oke. Ya pernah dengar kayak gitu. Iya, jadi di dalam perutnya bayi ada bayinya lagi. Nah, itu bisa terdeteksi lewat USG. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita bisa antisipasi, orang tuanya kita edukasi dari awal. Jadi mereka udah siap secara mental.
Waktu bayinya lahir kita tinggal kapan mau diangkat, dan perencanaan bisa jauh lebih baik sebenarnya. Jadi USG feto maternal kalau bisa dilakukan, apalagi yang 4D itu jelas sangat baik sebenarnya. Cuma kan sayangnya belum semua fasilitas bisa melakukan hal itu dan belum menjadi layanan standar di kita gitu sih. Kalau misalnya kanker anak tersendiri bisa pakai BPJS nggak sih dok? Bisa banget, sangat-sangat bisa. Jadi pelayanan kanker anak di Indonesia sebenarnya bisa ditangani dengan BPJS ya. Dengan segala ibarat saya bilang mungkin dengan segala keterbatasan sumber daya kita, tapi kita sebagai dokter, sebagai tim pasti akan berusaha semaksimal mungkin buat pasien-pasien. Ibaratnya apa yang kurang kita cariin deh gitu. Apa yang nggak ada dengan apa yang belum di cover akan kita cari gimana caranya biar pasiennya bisa dapat gitu sih. Tapi secara umum ditanggung. Alhamdulillah. Iya. Baik dok. Tadi kan dokternya sempat menjelaskan bahwa kanker pada anak ini lebih agresif. Iya. Apakah yang dimaksud agresif ini, apakah imun si anak belum terbentuk sempurna? Karena kan mengingat anak kecil itu imunnya belum sempurna banget kan. Apakah itu penyebabnya atau ada penyebab lain dok? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau ditanya ada nggak sih dok peran sistem imun terhadap kanker pada stadium dini, ada sih sebenarnya. Jadi kita juga tahu bahwa badan kita itu punya sistem warning yang ibaratnya kalau misalnya ada suatu hal yang abnormal, dia langsung deteksi secara dini sebenarnya. Jadi tadi kayak ibaratnya produksi di pabrik tadi ya, begitu dia jadi warna hijau, sebenarnya ada petugas yang muter ngecek quality control. Kok jadi hijau ya, harusnya biru gitu misalnya. Jadi dalam badan kita juga kok selnya berubah jadi ini, harusnya kan bukan sel ini yang diproduksi, harusnya sel yang sehat gitu. Ada sistem imunnya. Nah, tapi sistem imun ini memang pada anak seperti yang Mbak Kania bilang memang belum mumpuni gitu ya, belum sangat mumpuni, sehingga memang deteksi dini secara alaminya nggak bisa. Kemudian yang kedua, ingat bahwa anak itu dalam fase perkembangan, sehingga turnover atau siklus hidup selnya itu sangat cepat sekali, dan dia bertumbuh secara cepat ya dibanding orang dewasa yang udah masuk masa plato atau masa stagnan, sehingga memang untuk beberapa jenis kanker dia jadi lebih agresif, lebih cepat pertumbuhannya jika dibanding orang dewasa. Baik dokter. Kemudian juga kanker pada anak ini kan pasti ada pengobatannya. Iya. Untuk pengobatan yang tersedianya apa aja nih dok? Jadi modalitas pengobatan kanker anak itu sebenarnya ada 3. Jadi ada operasi, ada kemoterapi atau terapi sistemik, dan ada radiasi. Secara umum ada 3. Cuma kan nanti kita sebagai dokter anak, dokter onkologi anak punya pengalaman dan punya studi berbasis evidence yang akan kita pakai sebagai acuan, dan ada panduan lah, guideline yang udah kita buat juga. Jadi misalnya untuk kanker A, pengobatannya cukup dengan operasi dan radiasi misalnya. Kanker B, dia harus kemoterapi sistemik dan harus 2 tahun misalnya. Yang satu kemoterapi tapi cukup 3 bulan aja. Yang satu kemoterapi tapi cukup 6 bulan. Nah, itu semua punya dasar ilmiahnya. Dan memang ilmu ini kan terus berkembang. Artinya terapi-terapi baru dikembangkan terus di luar. Kemudian juga untuk radiasi pada anak juga sekarang makin dibuat makin ramah gitu ya, makin ramah. Jadi efek samping radiasinya tidak terlalu berat. Jadi sekarang ilmu terus berkembang. Tapi secara umum ada 3 modalitas tadi. Ada operasi. Jadi kalau tumornya padat harus diangkat semuanya. Kemudian ada kemoterapi atau terapi sistemik, dan ada radiasi atau penyinaran. Baik dok. Kemudian pada saat apa nih? Pada saat apa pengobatan radiasi atau pada saat operasi? Tadi kan dijelaskan sama dokter kalau berat itu di operasi. Nah, kemudian pada saat apa nih harus di kemoterapi atau radiasi? Jadi kalau kita bicara tentang tumor padat ya, intinya seluruh tumornya ini harus diambil, seluruhnya. Jadi seakar-akarnya gitu ya? Seakar-akar, jaringan-jaringan sekitar yang mungkin terkontaminasi harus diangkat. Kemudian setelahnya kita melakukan kontrol, site control namanya. Site control itu artinya apa? Kan waktu operasi dokternya kan matanya adalah mata manusia biasa ya. Kita nggak bisa waktu operasi, ada sel yang kabur nih misalnya, kan nggak kelihatan. Atau ada bagian sini kayaknya sisa. Nah, kalau tersisa sedikit itu, dia bisa tumbuh jadi sel kanker yang baru. Nah, sehingga melakukan site control itu bisa dengan 2 cara, adalah kemoterapi atau terapi sistemik. Jadi dimasukin obat, tapi karena dia sistemik, jadi kan sel-sel yang sehat akan ikut terpengaruh. Tapi tujuannya satu, untuk membunuh si sisanya tadi. Atau dengan radiasi. Nah, kalau radiasi berarti hanya bagian itu aja yang disinar. Nah, cuma radiasi pun tidak semua
masalahnya tidak semua sel kanker sensitif radiasi, tidak semua sensitif terhadap kemo. Jadi memang ada ada jenis-jenis kanker tertentu yang harus kita lihat dan kita lihat literatur dan evidence base-nya gitu, seperti itu. Kemudian kalau kanker-kanker lain seperti leukemia misalnya, nah pengobatan utamanya adalah kemoterapi atau sistemik. Jadi kemoterapi diberikan untuk kita dalam tanda kutip mematikan sel-sel kankernya. Nah kalau leukemia itu kebetulan cukup panjang, kemoterapinya bisa sekitar 110 minggu, kurang lebih 2 tahun. Karena memang si sel-sel ganas ini berasal dari pabriknya, dari sumsum tulang. Jadi ibaratnya kalau kita tidak kemo dengan cukup, maka sumsum tulang yang udah normal, seolah-olah normal setelah kemo mungkin 3 bulan, dia akan bisa kembali memproduksi sel kanker lagi. Jadi memang harus diberikan dalam durasi yang cukup panjang dan intensitas tertentu. Baik Gitu. dok, saya juga sempat pernah baca buku gitu. Mungkin ini inovasi baru dalam dunia kedokteran. Saya juga kurang mengerti. Bahwasanya ada alat sekecil nano gitulah, kecil banget itu buat penghancur sel kanker. Apakah di dunia kemedisan itu sudah teraplikasikan atau belum dok? Iya, kalau sejauh ini untuk yang nanoteknologi itu belum applicable karena memang kan suatu inovasi kedokteran yang baru. Sebelum dia bisa dipakai untuk umum, dia harus melalui uji klinis dulu. Nah, untuk melalui uji klinis ini juga syaratnya sangat banyak. Jadi misalnya harus mungkin diuji dulu ke kita bilang preclinical itu ke hewan uji, kemudian baru tahap 1 ke orang sehat, tahap 2 sekian. Jadi harus ada tahapnya, dan yang mengatur itu berarti banyak banget kendalinya. Nah, nanoteknologi ini memang ada, saya pernah baca juga yang itu, jadi masukin satu alat, kemudian nanti alat itu akan membantu membunuh sel kanker, tapi sampai saat ini belum bisa diaplikasikan. Kalau di kanker dewasa saya rasa lebih banyak ya untuk inovasi, karena kalau untuk dalam hal uji klinis juga pasien-pasien dewasa itu lebih mudah diuji. Kalau anak kan secara etikanya juga ibaratnya kelompok usia rentan gitu ya. Jadi untuk membuat penelitian pada kanker anak itu sulit karena udah anak usia rentan tambah sakit kanker lagi. Jadi secara etik kadang-kadang lihat kok kayaknya nggak layak ya kita melakukan penelitian pada pasien yang sedang sakit berat gitu. Gitu sih Mbak. Jadi memang ada banyak kendalanya. Baik dokter. Kemudian juga apa ada potensi efek samping dari setiap pengobatan atau terapi dok? Ya, pasti ada efek sampingnya. Jadi di situ mungkin peran dokter, kami dokter spesialis anak onkologi sebagai orkestratornya ibaratnya ya. Kita mungkin harus mengobati semaksimal mungkin dengan efek samping yang seminimal mungkin. Ya contohnya seperti kemoterapi, kalau diberikan 2 tahun pasti akan ada efek sampingnya. Kemudian radiasi kalau diberikan luas misalnya ya, misalnya tumornya besar nih, kita radiasi luas dengan dosis yang besar pasti ada efek sampingnya. Belum lagi efek samping yang langsung atau efek samping yang mungkin terjadi 10 tahun lagi. Mungkin bisa jadi kanker sekunder nanti karena akibat dari kemo dan radiasi. Tapi itu adalah peran dokter, bagaimana kita meminimalkan resiko itu. Tentu saja dengan belajar lebih banyak lagi ya. Ibaratnya sekarang kalau di dunia onkologi, anak-anak yang sakit kanker sejak awal itu kita bisa melakukan stratifikasi risiko dan pemeriksaan genetik sebenarnya. Jadi contohnya untuk pasien leukemia ada beberapa stratifikasi genetik yang akan mengklasifikasikan dia sebagai ini tumornya bukan tumor yang berat-berat banget nih, kankernya bukan kanker yang berat banget, sehingga kemoterapinya mungkin ada beberapa obat yang bisa kita kurangi dosisnya, atau ada beberapa obat yang mungkin bisa tidak diberikan. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu mungkin kita mengurangi efek samping yang pertama. Kemudian yang kedua mengurangi penderitaan pasien karena harus sering banget ke rumah sakit. Yang ketiga juga mengurangi resiko nanti ke depannya akan terjadi kanker akibat kemoterapi yang kita berikan. Karena kan semua tetap ada efek samping dan ada risiko, tapi kalau menurut saya itu adalah harga yang harus kita bayar, karena kan kita harus mengobati suatu penyakit yang luar biasa berbahaya dan mematikan gitu. Baik dok. Kemudian juga apa sih peran nutrisi dan juga gaya hidup selama pengobatan? Wah, itu sangat penting banget. Jadi nutrisi itu adalah salah satu penyokong atau tonggak penyangga terapi kanker anak lah ibaratnya ya. Makanya kita juga kalau lagi kemoterapi biasanya kita akan perawat bersama tuh sama dokter gizi anak, karena
Anak-anak yang sedang kemo kadang ada efek samping mual, muntah ya, nggak bisa makan. Jadi asupan nutrisi selama kemo itu akan menyokong kekuatan fisiknya anak sehingga nanti ada penyembuhan atau recovery-nya cukup baik gitu. Jadi kalau anak yang gizinya kurang baik dan selama kemo dia kurang baik, pasti akan lebih cepat mengalami recovery, lebih lama mengalami recovery, kemudian resiko infeksi habis kemo juga lebih besar. Dan kemudian status gizi anak sebelum sakit itu juga penting. Anak yang mengalami gizi buruk biasanya kurang baik survival rate-nya atau kesintasannya dibanding anak yang gizinya baik. Kalau anak yang gizinya kurang atau buruk itu. Jadi kalau Mbak Kani tanya penting nggak dok? Penting banget, sangat-sangat penting. Dan gaya hidup untuk makanan setelah itu juga kami biasanya edukasi ya, makannya harus sehat, harus tinggi protein, harus seimbang gizi dan lain-lain. Gitu sih, ya nggak boleh jajan-jajan lagi lah intinya. Pokoknya harus homemade semua, mau dari snack, makan berat gitu ya dok ya. Kalau bisa yang benar-benar terpantau ini sumbernya dari mana, dibuatnya dari apa. Kan kalau jajanan kan kita nggak tahu ya. Betul. Bilangnya sehat tapi ternyata bikinnya nggak sehat gitu. Baik dokter, kemudian juga gimana nih peran rumah sakit dan juga tim medis dalam memberikan dukungan psikologis bagi anak dan keluarga? Ya ini saya rasa luar biasa ya kalau di Indonesia dengan segala kembali lagi dengan segala keterbatasan limitasi yang kita punya. Saya rasa rumah sakit, dokter dan segenap jajarannya udah maksimal, udah luar biasa berjuang untuk pasien-pasien kita. Karena perlu diakui bahwa sampai saat ini memang jumlah dokter seperti kami masih kurang jumlahnya. Tidak semua rumah sakit punya dokter seperti kami, sedangkan pasien-pasien kanker anak setiap tahun semakin banyak jumlahnya. Jadi tiap tahun pertemuannya makin banyak. Sehingga pasien-pasien ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka punya banyak kendala dari internal keluarganya, dari lingkungannya, dari keuangan sosial ekonomi, sehingga mereka sangat butuh support. Support yang bisa diberikan oleh rumah sakit adalah mungkin membantu mempermudah administrasi ya. Jadi mungkin BPJS kayak contohnya di RSPAD misalnya, kita kan bisa melayani kanker anak juga. Memang kebanyakan pasien kita adalah anggota, tapi pasien-pasien sipil juga tidak kalah banyak gitu. Dan di sana kita akan sangat senang untuk bantu fasilitasi. Jadi misalnya untuk administrasi nanti bisa diurus ke sini. Nah, petugas-petugas kita yang di administrasi RSPAD pun akan sangat ringan tangan untuk membantu sih. Jadi yang bisa kita support itu. Kemudian untuk psikologis, terutama yang sering kami temukan nih pada anak-anak yang udah menderita lama ya. Jadi anak-anak kecil pun bahkan usia 3 tahun, 4 tahun, mereka tuh pasti terkena dampak psikologis. Karena tadi kebahagiaannya udah direnggut ya, yang awalnya bisa main, awalnya bisa sekolah, jadi nggak bisa. Sehingga di kita pasti ada pendampingan dari dokter-dokter psikiater kalau diperlukan atau psikologis anak. Jadi pasti akan kita dampingi selalu gitu sih Mbak. Baik, berarti dokter onkologi juga bersama dengan dokter-dokter anak lainnya saling bersupport ya dokter ya? Iya, pasti kalau penanganannya akan di bawah tim. Jadi ada tim onkologi anak. Kalau di RSPAD kebetulan timnya sudah cukup lengkap, sudah banyak banget yang terlibat. Ada ahli gizinya, ada dokter kanker anaknya, ada dokter psikiaternya, ada psikolog anaknya, ada perawat kemoterapinya. Jadi bersyukur di RSPAD sudah punya tim yang cukup solid kita. Baik dokter, itu kan selain pengobatan medis nih, apa peran keluarga dan lingkungan sekitar? Keluarga tentunya sangat-sangat penting karena kan anak itu masih tergantung sekali sama orang tua ya. Jadi kalau orang tuanya sudah down, nah itu sulit untuk anaknya bisa kontinuitas terapinya. Jadi ada beberapa kondisi yang saya kasih gambaran contoh ya. Saya punya pasien kanker anak. Awalnya dia itu datang selalu diantar bapaknya, selalu kemo dengan bapaknya gitu ya. Cuma suatu saat tiba-tiba dia sempat hilang 2 bulan gitu, terus datang lagi sama ibunya. Jadi ternyata setelah kami tanya, bapaknya meninggalnya juga karena keluhan yang mendadak. Akhirnya dia harus sama ibunya. Nah akhirnya karena sebelumnya itu ibunya yang harus bekerja untuk menafkahi keluarga ini, karena bapaknya udah nggak ada, akhirnya sama ibunya. Akhirnya yang menafkahi adalah orang-orang sekitarnya. Nah anak ini masih umurnya 5 tahun, jadi belum terlalu mengerti mungkin untuk hal-hal ini ya. Tapi dukungan dari keluarga terdekat, dari ibunya yang bisa tabah meskipun harus kehilangan sosok suami gitu ya, tetap bawa anaknya berobat. Kemudian dukungan dari orang tua, dari suaminya dan
ibu itu sendiri untuk menyupport mereka, mungkin dalam biaya, dukungan moral gitu ya, dukungan spiritual juga. Jadi saya rasa keluarga ini tidak mungkin lepas dari anak, karena beda. Kalau dewasa kan kadang kita sering lihat ya, ibu-ibu datang kemo sendirian, pulang sendirian, datang naik bajai, pulang naik bajai. Kalau anak nggak mungkin gitu. Jadi saya rasa memang aspek-aspek ini yang harus lebih disentuh sih sebenarnya, karena kalau anak bukan cuma ngobatin anaknya sekali lagi, tapi keluarganya juga. Iya gitu. Baik dokter, kan dokter ini udah lama banget menangani kanker pada anak gitu kan. Mungkin ada contoh pasien anak yang bisa menjadi inspirasi Iya, untuk kita? kebetulan ini anak dari teman anggota kita juga, kebetulan ya, anak perempuan remaja, ibaratnya kita bilang sedang sedang bahagia dalam hidup ya. Satu ketika datang dengan keluhan benjolan di kaki gitu. Benjolan di kaki, ternyata waktu kita deteksi dini, ketahuan adalah suatu kanker yang cukup ganas, namanya osteosarkom atau kanker tulang. Kemudian dengan agresifnya penyakit ini, terpaksa harus diamputasi untuk salah satu bagian kakinya, sehingga mengakibatkan ada ibarat kita bilang handicap atau kekurangan gitu ya. Tapi anak ini dengan tabah, dengan dukungan orang tua yang luar biasa, akhirnya bisa menyelesaikan pengobatan, selesai kemoterapi. Kemudian setelah kemoterapi dia menjalani rehabilitasi, dan sekarang kayaknya sedang latihan menuju atlet renang ya untuk Paralimpik. Jadi saya rasa itu luar biasa. Mungkin kalau kita lihat melalui beberapa tahap grieving, tahap-tahap berkabung yang luar biasa. Tadi dia lagi cewek ya, cantik, harus kehilangan kaki, sekolahnya harus homeschooling, orang tuanya yang kedinasan juga kami lihat perjuangan yang luar biasa, harus izin segala macam, bolak-balik dari Bandung ke sini karena kebetulan tinggalnya di Bandung ya. Dan setelah dia sembuh, semangatnya itu jadi inspiratif buat kami. Oh, dia semangat, dok aku mau latihan renang, aku biar bisa lomba nanti katanya. Keren banget ya sih. Itu luar biasa. Jadi kan kadang hal-hal itu yang menyentuh kita sebagai dokter juga ya. Kadang kita cuma bukan lihat secara medisnya kesembuhannya, tapi kadang-kadang kita lihat, wah ternyata anak-anak ini tuh dewasa sebelum waktunya, mereka bisa jadi inspirasi buat kita juga. Bahkan orang tuanya yang nangis, anaknya malah senyum-senyum. Orang tuanya ngomong gitu, orang tuanya yang waduh, padahal bapaknya Kopassus kan, nangis-nangis gitu. Pak sabar pak gitu. Bapaknya jangan nangis, tapi anaknya yang luar biasa tabah gitu sih. Jadi walaupun dia katakanlah dia cuma punya kaki satu gitu kan dok, tapi tidak memutuskan semangat dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tetap bisa mengaktualisasikan diri lah ibaratnya kan gitu. Aduh, maaf agak sedikit berkaca-kaca ya karena saya juga udah jadi orang tua, jadi aduh sangat ngerasain banget sih apa yang orang tua sekalian yang alami gitu. Kemudian juga saya pernah baca gitu ya di sosial media, mungkin dokter juga tahu deh sama tentang kasus ini. Jadi ada anak kecil ini sembuh dari kanker. Saya nggak tahu kanker apa, intinya di luar negeri gitu kalau nggak salah kan. Dia tuh sembuh dari kankernya. Begitu ditanya kenapa, kok kamu bisa sembuh dari kanker gitu, sedangkan kanker itu kan istilahnya penyakit yang lumayan menggenaskan gitu kan. Ternyata kata anaknya dengan polos dia ngomong kayak gini, because I'm happy gitu. Berarti dia senang gitu kan. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah dengan perasaan senang itu bisa menyembuhkan kanker tersebut dok? Tentu saja sih bisa jadi satu support system yang baik ya. Kalau anaknya senang, ibaratnya pasti ada faktornya juga. Satu, berarti kan pengobatannya nggak boleh sakit, pengobatannya nggak boleh bikin dia menderita gitu ya. Jadi memang sekarang juga di ilmu kemoterapi kita ada beberapa obat-obat yang bisa kita berikan sebelum kemo masuk nih. Jadi waktu obatnya masuk anaknya nggak mual, anaknya nggak kesakitan. Kemudian juga akses infusnya, jadi infusnya harus yang bagus gitu. Misalnya aksesnya dipakai satu alat device yang bisa kalau mau datang kemo tinggal ditusuk aja, jadi nggak usah pakai infus. Karena kan stressful ya mbak ya, datang rumah sakit infus, nanti minggu depan datang di infus lagi, sehingga itu jadi stres buat anaknya juga. Dan mungkin lingkungan rumah sakitnya juga, jadi rumah sakitnya harus tidak boleh terlalu mencekam gitu ya, harus terang ruangannya. Kemudian mungkin kalau buat kanker anak banyak gambar-gambar yang lucu gitu ya. Kadang-kadang kalau kita juga di RSPAD, kadang-kadang suster-susternya kalau anaknya lagi ulang tahun suka tiba-tiba keluar pakai topi ulang tahun gitu. Jadi itu kan mungkin menghibur juga buat anaknya. Dan satu lagi juga kondisi orang tua. Nah sayangnya memang anak-anak yang happy itu nggak banyak, karena
Tadi saya jelaskan kondisi orang tua di pasien-pasien kita banyak kan yang kurang mampu, sehingga mungkin di rumah sakit mereka happy, banyak yang, kalau kita kadang-kadang ada aja donatur yang tahu-tahu siang bawa makanan gitu ya, buat, karena kan orang tua pasien dapat jatah makan kan tidak untuk satu keluarga besar, tapi kadang-kadang mereka nunggunya banyak, sehingga kalau ada yang memberikan donasi itu sangat berarti buat mereka. Tapi begitu mereka pulang kan ongkos tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, belum lagi nggak kerja, ada cicilan, tunggakan dan lain-lain. Jadi hal-hal yang stressful itu membuat jadi banyak kendala kita. Kadang-kadang pasien mau datang tepat waktu untuk kontrol aja kita udah, oh, terima kasih ya Bu udah datang, karena kita tahu perjuangan mereka itu luar biasa gitu. Jadi untuk membuat mereka happy, kita cuma bisa lakukan di rumah sakit, tapi kita optimalkan biasanya. Kamu makan apa? Mau makan donat? Kita beli donat yuk gitu misalnya, contohnya. Ya hal sederhana seperti itu tapi saya rasa sangat penting sih. Betul banget. Nah, mungkin nih teman-teman Kartika Podcast ada yang ingin ditanyakan. Dari Auluj. Dokter, apakah talasemia lupus pada anak itu termasuk kanker juga? Oke, langsung dijawab ya. Boleh langsung Boleh dijawab ya? ya. Iya, jadi sebenarnya kalau talasemi, tadi saya sempat jelaskan ya, ada hematologi dan onkologi. Nah, kalau hematologi itu adalah penyakit darah gitu ya, dari proses pembuatannya, pembekuan dan lain-lain. Nah, talasemi ini adalah suatu penyakit hematologi sebenarnya. Dan talasemi itu adalah suatu penyakit yang diturunkan, yang memang ada defek di suatu kromosom. Nah, sehingga itu bukan termasuk dari kanker. Kalau lupus itu adalah penyakit autoimun. Ya, jadi autoimun dan bukan termasuk dari kanker. Jadi berbeda. Talasemi bukan kasus onkologi, bukan kanker. Lupus juga bukan kanker. Dan itu dua-duanya merupakan entitas yang terpisah gitu. Oke, Mbak Ailuj udah terjawab ya. Mungkin nanti kalau mau lebih spesifik bisa datang ke SPAD ketemu Dr. Rizpici. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang saat ini sedang mendampingi anaknya berjuang melawan kanker? Iya, saya secara pribadi dari Dr. Vici ya, kemudian juga sebagai tenaga profesional, saya sangat berterima kasih kepada orang tua yang udah mau berjuang. Kami tahu bahwa perjuangan bapak dan ibu itu tidak mudah, karena melihat anak yang begitu dicintai harus sakit berat gitu ya. Kemudian belum ditambah lagi ada banyak kendala, mungkin harus banyak perjuangan, harus banyak yang prioritas yang dikalahkan untuk sakit ini. Tapi percaya bahwa suatu proses yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tidak akan menghasilkan hasil yang setengah-setengah. Jadi kami berharap bahwa orang tua yang sedang berjuang itu tetap berjuang, dan kami sebagai dokter akan berupaya memberikan dukungan penuh, apa yang bisa kami bantu akan kami bantu, dan semoga Tuhan atau Yang Maha Kuasa bisa memberikan mengabulkan harapan yang orang bapak dan ibu harapkan semuanya. Dan satu lagi untuk deteksi dini, saya berharap bahwa jangan sampai kita termakan oleh stigma-stigma yang buruk mungkin ya. Jangan sampai takut, jangan sampai malu gitu ya. Karena deteksi dini itu akan sangat bermanfaat untuk outcome atau keluaran terapi yang baik untuk pasien kanker anak gitu. Baik dokter, terakhir nih, Iya. terakhir terus ya dari Terakhir tadi ya. banget Bagaimana perjalanan dibangunnya spesialis onkologi di RSPAD ini? Iya, jadi saya kebetulan masuk tahun 2020. Waktu itu kebetulan masuk COVID. Di sana sudah ada dua pendahulu saya, dokter senior yang sudah terlebih dahulu melayani onkologi anak. Ada dokter kolonel Dokter Vivi dan dokter Mira. Beliau berdua ibarat kita bilang serikandi, ibu-ibu yang luar biasa perjuangannya untuk mengobati pasien kanker anak, dan sebelumnya ada juga dokter Susi dan tim yang sebelumnya. Jadi saya termasuk anak kecil lah ibaratnya, masih muda masuk, dan kebetulan dapat kesempatan, dapat rezeki untuk sekolah. Kemudian saya bersyukur sekali juga dari departemen anak, dari dokter V, dari kepala departemen waktu dokter Rahman itu juga sangat support. Ayo kamu yang penting sekolah cepat, nanti pulang kita bisa membangun layanan yang lebih baik, dan tentu saja mudah-mudahan bisa mencakup anak-anak yang lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya anak anggota saja, tapi juga anak-anak sipil yang membutuhkan RSPAD siap membantu. Baik dokter.
seru banget bincang-bincang dan sharing kita hari ini. Intinya kenali gejala, jangan tunda periksa. Iya. Dan mari kita dukung Childhood Cancer Awareness 2025 ini dengan memberikan dukungan harapan bagi pejuang kecil kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan inspirasi untuk kita semua. Tetap stay tune di Kartika Podcast. Terima kasih dokter. Thank you. Makasih.